warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naima Lailatul Yusra dengan NIM 201221127. Nah, di sini saya akan membawakan ceramah dengan tema memahami hadis tidur orang yang puasa bernilai ibadah. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat terkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat goncangan alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya di akhir zaman nanti. Nah, dalam bulan Ramadan ini tentu saja kalian tidak asing dengan hadis yang berbunyi tidur orang yang puasa bernilai ibadah. Nah, hadis ini kerap diangkat oleh para mubalik dalam berbagai momentum ceramah seperti pada bulan Ramadan. Hadis ini disampaikan umumnya dalam rangka menjelaskan keutamaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan kedudukan hadis tersebut dan pengertiannya. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Jami Al-Kabir menyebutkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Ad-Dailami, dan Ibnu Najjar. Nah, hadis tidur orang yang berpuasa bernilai ibadah ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa Al-Aslami radhiyallahu anhu. Imam Al-Baihaqi mengatakan, di dalam riwayatnya terdapat perawi bernama Ma'ruf bin Hasan yang statusnya dhaif dan perawi bernama Sulaiman bin Amr An-Nakhai yang lebih dhaif dari Ma'ruf. Adapun bunyi hadis itu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abi Auf qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi ibadah wa shamtuhu tasbih wa amaluhu mudha'af wa du'a'uhu mustajab wa dzambuhu maghfur. Yaitu artinya dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidur orang yang berpuasa adalah ibadah. Diamnya tasbih, amalnya berlipat ganda, doanya diterima, dan dosanya diampuni. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, hadis ini tidak dipahami secara harfiah begitu saja. Syekh Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir menjelaskan hadis ini secara singkat. Tidur orang yang berpuasa bernilai ibadah, diamnya atau di lain riwayat nafasnya seperti kedudukan tasbih. Amalnya berlipat ganda karena sebuah kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Doanya diterima dan dosa kecilnya diampuni selagi orang yang berpuasa menjauhi dosa besar. Lalu, bagaimana kita memahami tidur orang yang berpuasa bernilai ibadah? Nah, kita harus memahami bahwa puasa adalah ibadah istimewa. Puasa merupakan ibadah yang berisi tuntunan untuk menjauhi hal yang membatalkan puasa dan larangan agama. Puasa berbeda dengan ibadah yang lainnya, yaitu seperti sholat, zakat, ataupun haji. Orang yang melaksanakan ibadah puasa tidak dituntut untuk melakukan sesuatu sebagaimana ibadah lain dari ibadah zakat, sholat, ataupun haji yang mengandung gerakan aktif. Ibadah puasa tidak menuntut gerakan aktif, tetapi justru gerakan pengendalian. Orang yang sholat, zakat, dan haji tidak dapat melakukannya sekaligus beraktivitas lain, termasuk sambil tidur. Adapun orang yang melaksanakan ibadah puasa dapat melaksanakannya sekaligus dengan aktivitas lain, karena tidak ada larangan aktivitas dalam ibadah puasa termasuk tidur. Dari sini, kita dapat menemukan perbedaan cukup mencolok antara puasa dan ibadah lain, yaitu sholat, zakat, dan haji. Dengan ini pula, kita dapat memahami bahwa ibadah puasa memiliki karakter yang berbeda dari jenis ibadah lainnya. Nah,
keistimewaan dari ibadah puasa ini memungkinkan kita untuk tetap beraktivitas seperti pada bulan lainnya. Puasa tidak menyarankan kita untuk mengurangi aktivitas dan produktivitas kita. Selagi kita berpuasa, aktivitas dan produktivitas apapun yang kita lakukan bernilai ibadah. Adapun mereka yang memiliki tanggung jawab, kalangan profesional, kelas pekerja, dan pekerja non-informal akan mengisi ibadah puasanya dengan aktivitas yang produktif di siang hari Ramadan karena semuanya dilakukan saat ibadah puasa dan bernilai ibadah. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.